ini saya Yogi Darmendra, gitu Yogi Darmendra. Saya di sini sebagai pengganti dulu ya untuk yang pertama ini tadi kemarin Pak Hendrawan telepon untuk mengisi dulu pertemuan ini untuk pengelolaan lingkungan pesisir dan laut. Untuk kuliah ini kalau bisa formanya saya tanya ya, artinya forma minggu lalu udah dapat kelas nggak? Sudah Bapak, ini pertemuan kedua. Oh, yang minggu lalu sampai mana ya? Minggu lalu itu masih pengantar gitu Pak tentang pengelolaan lingkungan pesisir dan laut. Masih dasar-dasar pengantar ya. Dasar-dasar pengantar ya. Nah, takutnya ini kan kemarin Pak Hendrawannya juga udah tahu gitu karena dia kan sekarang lagi Banyuwangi. Jadi ini saya tadi diminta untuk ngajar dari dasar juga sampai pengertian atau definisi tentang kepesisiran. Kalau definisi kepesisiran udah dikasih belum? Maaf Bapak, bisa diulang definisi tentang apa? Kepesisirannya. Artinya pesisir itu apa? Batas-batas pesisir. Oh itu, ya kemarin sudah definisi Kemarin udah tentang ya? pesisir. Tapi masih dasarnya Pak, belum mendalam. Oh, kalau tentang itu yang integrated coastal zona manajemennya udah dikasih juga berarti? Itu belum. Itu belum ya? Oh, baru dasar-dasar tentang kepesisiran ya? Oh, gitu. Oh, kalau seumpama seperti itu, ini nanti mungkin saya jelaskan, mungkin ada yang sama ya dengan Pak Hendrawan, karena kemarin Pak Hendrawan juga memberikan mandat mengajar juga dari awal sampai ke pesisiran seperti itu. Jadi kalau umpamanya apa yang saya ajarkan mungkin ada yang udah diajarkan, ya nggak apa-apa sih. Jadi, mungkin cuma dasar-dasar yang seperti kalian bilang tadi itu nggak masalah. Kira kita mulai aja ya. Formanya aja hidupin hidupin speakernya biar saya tanya oke-oke-nya ini. Gimana, udah siap ya? Ini kita telat 10 menit. Ya, Bapak. Udah. Siap Bapak. Oke, ya udah kita mulai. Mulai lagi nih. Ya udah, selamat sore teman-teman. Saya bilang tadi ya kita kuliah pengelolaan lingkungan pesisir. Kenalan dulu deh, mungkin nggak tahu ya. Ya, saya dosen baru masuk kemarin. Dulu mungkin sedikit intermezzo, dulu saya S1 dan S2 itu kuliah di UGM, itu kuliah penyiaran jauh dan sistem informasi geografis, dan S2-nya kuliah manajemen pengelolaan pesisir dan darat. Nah, jadi ya kalau teman-teman mau tanya tentang dan penyiaran jauh atau ini terutama ini pengelolaan pesisir, ya bisa tanya saya, nanti mungkin ada yang penelitian bantu atau kerjakan. Ini rata-rata anak tahun berapa ya? Ini ada tahun 2020, 2018, 2017 ada ya? Izin menjawab Bapak. Ya. Kalau dari rata-rata mahasiswanya, ini kan mata kuliah semester 6. Jadi kebanyakan anak 19. Tetapi angkatan 2020 juga banyak yang mengambil mata kuliah ini, serta angkatan 18 juga. Jadi ada 3 angkatan. Oh iya.
di angkatan 2020 juga bisa ya. Oke. Jadi ya kita mulai aja. Peraturan kemarin berarti udah dijelaskan ya Pak Yan ya. Jadi peraturan ini kita skip aja ya karena kemarin mungkin Pak Hendrawan sudah memberikan peraturannya. Jadi kita intermezzo aja lah, saya kalau nggak memberikan ini langsung takutnya nanti di belakang nggak ada itu peraturan. Jadi kita review lagi deh untuk peraturan. Nah ini peraturannya ya sama seperti kuliah lain ya. Jadi wah ini saya salah ini nih bukan maaf. Jadi untuk mahasiswa ya ini nama itu harus sama. Ini tadi ada yang namanya udah wah ya sama lah seperti kuliah-kuliah lain, mungkin akan dipanggil waktu secara acak, kuis akan diberikan. Saya lebih suka tugas ya daripada kuis. Nanti di akhir perkuliahan mungkin saya kasih tugas yang kontrak kuliah sama seperti kuliah lain. Untuk penilaiannya nanti keaktifan ya susah sekali ya. Artinya keaktifan mungkin nanti cuma dari kehadiran aja kita bisa lihat. Kalau untuk keaktifan seperti tanya jawab, keaktifan di kelas seperti ini ya susah. Nah mungkin saya juga nggak bisa melihat antusias dan lain-lain. Untuk nanti 50% untuk tugas kuis ya, dan 40% UAS dan UTS. Mungkin ini persentase kalau dari saya sendiri saya lebih suka ngasih tugas dan kuis. Jadi persentase UAS dan UTS itu mungkin nanti kecil, bisa 25% kalau dari saya, 25-30% lah. Jadi saya lebih suka nanti ngasih tugas yang berbasis pengumpulan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan. Kuis juga, kuis langsung kepada kuis. Mungkin hari ini ya nggak ada kuis dulu, kita gitu kan. Kemudian di silabusnya mungkin kemarin juga udah dijelaskan sama Pak Hen, dasar-dasar yang subbab-subbab yang nanti kita pelajari ya. Mungkin ya kita skip aja, kita sambil jalan satu referensi. Sebenarnya banyak, tapi saya baru masukkan 2 untuk yang saya ambil untuk perkuliahan hari ini. Nanti ini udah ada ini saya kasih format dibagikan ke teman-teman. Mungkin ini ya kemarin ya, mungkin pendahuluan yang diberikan Pak Hen. Izin jawab Bapak. Ya, Sebenarnya pada saat pertemuan pertama itu Pak Hendra hanya sekilas saja karena kita juga kelas cuma 30 menit Pak. Waktu ya benar. Berarti Pak Hen cuma belum sampai, berarti emang benar ya saya dari awal aja ngajarin ya. Iya Bapak. Oke. Nah untuk pendahuluan ini ya sebagai dasar sebuah keilmuan tuh kita kan harus tahu latar belakang dan lain-lain ya. Nanti kalian pun nanti akan membuat sebuah karya ilmiah, nanti perlu sebuah latar belakang yang di sana ada masuk dalam pendahuluan. Jadi ya dasar dari keilmuan ini adalah Indonesia ini ya biodiversity-nya besar sekali, terutama biodiversity laut dan pesisir. Jadi pesisir dan lautan itu dalam ini menjadi tumpuan utama dari kita lihat, terutama KP dari awal pemerintahan mungkin Pak Jokowi ini periode 1, bagaimana KP sangat intens dalam mengangkat
aset-aset laut ini, di mana kita bisa mengolah aset laut ini secara itu. Nah, sekarang dengan otonomi daerah ini, kabupaten ini punya peluang untuk mengembangkan wilayah pesisir dan laut ini sebesar-besarnya untuk pembangunan. Jadi untuk pemanfaatannya tersebut, kabupaten itu punya wilayah area pengolahannya sendiri, seperti batas kewenangan daerahnya sejauh mana, wilayah pesisir di mana, dan provinsi mungkin sekitar 12 mil laut itu dari batas. Nah, ini kita sudah masuk ke materi. Jadi dalam ilmuwan pengelolaan wilayah dan wilayah pesisir dan laut ini, kita menggunakan terminologi atau istilah pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Jadi wilayah pengelolaan terpadu ini biasa disebut integrated coastal management atau integrated coastal management. Kita mulai dari definisi dari ICM atau IJR. Yang pertama, ada banyak, saya ambil dua aja. Itu proses pengelolaan yang mempertimbangkan hubungan timbal balik dan bagian bangunan yang terdapat di wilayah dan lingkungan alam yang secara terkena dampak. Dari definisi kita bisa lihat bahwa pengelolaan wilayah pesisir ini adalah pengelolaan yang sebesar-besar manfaatkan untuk manfaat manusia dan tanpa harus meminggirkan dari pengelolaan. Oleh karena itu ya secara geografis itu ICM atau ICZM karena dia terpadu, luas secara geografisnya, cakupan keilmuannya itu dari daerah sungai bagian hulu, kemudian turun, kemudian ke pesisir itu ada pantai, dunes atau lahan basah, dan kemudian turun lagi daerah pesisir, ada estuari atau delta, dan yang terakhir adalah laut lepas yang mengaruhi wilayah pesisirnya. Ini definisi kedua, suatu proses penyusunan dan pengambilan keputusan secara rasional tentang pemanfaatan wilayah beserta segenap berkelanjutan. Ini definisi pertama. Pertama, tidak keberlanjutan. Ini nilai yang paling dari sebuah pengelolaan ekosistem apapun itu, ekologi, bahwa nilai keberlanjutan itu harus pertahankan dalam sebuah pengelolaan. Oleh karena itu, ini proses pengelolaan ini dirancang untuk pada pendekatan pengelolaan secara kanan, migas, perhubungan, pariwisata, pada peralihan. Untuk dari pengelolaan ini, pengelolaan secara terpadu atau terintegrasi ini, maka masalah-masalah yang dulu dikelola secara sektoral, kita coba rangkum untuk bisa kelola secara bersama-sama. Seperti di Indonesia sendiri, mungkin sampai beberapa tahun lalu kita masih punya kebijakan-kebijakan yang berbeda antar sektor. Sebagai contoh, kemarin di pesisir, saya ceritakan, sumpama di pesisir dulu saya kuliah di Jogja. Jadi di pesisir Jogja itu di daerah Parangtritis itu terdapat keunikan sendiri, yaitu terdapat bentang lahan sendun atau gumuk pasir, di mana ada hamparan gumuk pasir seperti di gurun. Nah, hamparan gumuk pasir yang seperti itu
terbentuk karena erosi atau bawaan pasir, endapan pasir yang dari hulu, dari Gunung Merapi dibawa ke darat, dia dibawa ke delta dan diangkat kembali oleh angin ke daratan. Nah, proses seperti itu menghasilkan sebuah bentang lahan yang sangat unik yang bernama gumuk pasir. Itu hanya ada dua di dunia, atau tiga kalau itu di Indonesia dan satu lagi di Meksiko. Nah, bagi para geografi atau bagi para akademisi seperti kami, keberadaan gumuk pasir ini sangat penting karena itu pertama memang sangat unik dan sangat langka. Yang kedua, kita bisa mempelajari banyak sekali, bisa belajar dari kita bisa menilai kekuatan angin, kita bisa menilai kualitas pasir atau butir-butir pasir, banyak sekali. Tapi yang jadi masalah adalah daerah bentang lahan gumuk pasir ini atau Ascendun ini yang berada di pesisir Parangtritis ini dikelola multisektoral. Nah, dikelola di sana juga di sana ada dinas kehutanan, di sana ada dinas pertanian, di sana ada dinas pariwisata, seperti itu. Nah, tiap dinas-dinas ini memiliki kepentingan berbeda-beda. Oh, dinas pertanian menganggap ini hanya sebuah lahan gersang seperti gurun. Ya, memang bentuknya memang seperti itu. Kemudian ada keinginan untuk menanam tanaman produktif. Kemudian kehutanan juga sama dengan mungkin pengertian dia tentang lahan, bentuk lahan, menganggap ini juga lahan tidak produktif. Maka ditanami tanaman-tanaman keras yang bisa membuat atau meningkatkan produktivitas dari area bentuk lahan itu. Bentuk lahan gumuk pasir. Dan ini dari kehutanan sudah pernah dilakukan. Yang jadi masalah adalah penanaman pohon itu malah akan bisa membuat keberadaan gumuk pasir ini punah. Di satu sisi kita ingin melestarikan gumuk pasir ini, tapi di sisi lain, sektor lain menganggap ini adalah lahan yang tidak produktif. Ya, seperti itu. Nah, pengelolaan pesisir terpadu ini mencoba untuk menghapuskan segala perbedaan-perbedaan pandangan sehingga kita bisa menjadi satu suara terhadap satu objek yang ada di dalam. Seperti poin ketiga di sini, ICJM ini atau ICM tidak menegasikan atau menggantikan peran pengelola sektoral. Jadi ya ke kanan silakan ajukan air atau tanaman silakan. Tapi kita punya suatu grand design bahwa kegiatan tersebut berfungsi secara kemudian di sini yang saya ingin jelaskan di sini adalah cakupan dari pengelolaan pesisir yang terpadu. Jadi judulnya memang pesisir dan lautan, tapi yang menjadi cakupannya jauh ke atas sampai di tadi das sampai hulu das. Nah, cakupan yang luas ini, jadi kita bisa lihat ini di gambar geser. Wilayah pengelolaannya bagi kita mungkin hanya di daerah hilir, pesisir dan laut. Tapi pengaruh
yang didapat dari hilir dan pesisir tersebut sangat dipengaruhi dari keadaan atau kondisi daerah di atasnya. Kemudian saya jelaskan daerah di atasnya itu adalah satuan dari faktor yang terpenting dari daerah hulu itu adalah daerah aliran sungai. Kenapa penting ini daerah aliran sungai? Karena dari daerah aliran sungai inilah segala hampir mungkin 80-90% permasalahan yang ada di pesisir dan laut itu berasal dari sini, dari das. Karena das ini tidak hanya sekedar bentang lahan atau bentuk lahan, das ini juga menaungi masalah humanioranya, artinya kemanusiaannya. Jadi di sini juga semua dapurnya lah, dapur dari pengelolaan itu ya memang harus difokuskan dari das, dari hulu das sampai hilir. Saya jelaskan mengenai pengertian wilayah daerah aliran. Secara definisi, daerah aliran sungai itu adalah suatu bentuk lahan atau bentang lahan yang dibatasi oleh igir-igir bukit. Seperti yang bisa dilihat di sini, nah, daerah dibatasi dengan igir-igir bukit yang nantinya igir-igir bukit itu mengalirkan aliran air hujan ke dalam satu sistem sungai. Nah, itu definisi secara umum ya, definisi dan itu banyak sekali, tapi secara umum yang harus diberikan poin dari pengertian daerah aliran sungai adalah daerah satu unit bentang lahan yang dibatasi oleh igir yang nanti igirnya itu akan mengalirkan air hujan ke dalam satu sistem sungai. Itu. Kenapa cakupannya luas dari hulu ke sampai hilir tadi? Itu tidak terlepas dari ilmu keilmuan kita sendiri yang menyangkut memang tentang air. Jadi air ini memang merupakan suatu siklus, mungkin di SMP atau SMP lah kita diajari siklus air hujan. Maka air yang terevaporasi itu merupakan air hujan merupakan air yang terevaporasi dari laut yang ke darat menuju hulu menuju hutan yang kemudian dijatuhkan di tanah dan mengalir lagi ke laut. Ini menjadi penting karena dari sini kita bisa katakan bahwa sungai itu sendiri merupakan urat nadi, bisa dikatakan urat nadi dari sistem pengelolaan pesisir itu. Karena semua air yang berasal dari hulu, berasal dari lautan yang akan ke hulu pasti melewati suatu sistem air atau sistem sungai yang akan kembali ke pesisir itu sendiri. Kualitas airnya, besar airnya itu sangat dipengaruhi oleh apa saja yang ada di perjalanan air itu dari hulu ke. Nah, dari siklus air itu ini menimbulkan masalah. Jadi ini akan menimbulkan masalah-masalah, terutama permasalahannya itu kebanyakan dari manusia. Karena manusia tentu saja makhluk yang sangat membutuhkan air dalam segala aspek kehidupan. Jadi dari permasalahan itu sudah ketika siklus air itu air hujan itu turun dari hulu itu tuh sudah menimbulkan permasalahan pertama saja ketika air menyentuh di hulu itu adalah membalakan hutan. Itu yang paling pertama bisa ditemukan, deforestation. Kemudian ada dari pembalakan hutan itu akan biasanya menghasilkan lahan kosong, lahan kering, atau apapun akan menghasilkan sebuah sedimen. Dari atas
hulu pun itu sudah kita manusia sudah memberikan masalah. Kemudian kita bisa lihat makin ke bawah lagi uh, banyak seperti itu, seperti di contoh gambar saya berikan, oil and chemical spill, seperti toksin, ada road construction itu berpengaruh pada sedimentasi, di mana jalan pun walaupun jalan itu sangat penting, tapi dia memberikan faktor sedimentasi atau erosi pada bentuk lahan yang dilaluinya. Nah, dalam pembangunannya jalan itu selalu memotong, kemudian jalan itu selalu diikuti dengan pertumbuhan lain, rumah-rumah, dan apapun yang ada mengikuti jalan itu pasti akan menjadi masalah. Kemudian ada masalah seperti pemotoran jadi air itu tidak disimpan karena begitu banyaknya bangunan. Jadi bangunan-bangunan di perkotaan itu sudah tidak mampu lagi untuk menampung air hujan itu langsung ke dalam tanah. Kemudian ada masalah lain seperti ini fail septic tank itu banyak juga permasalahan di mana septic tank itu langsung terlalu dalam dan akan mencemari air tanah. Kemudian pertanian ini mungkin di Indonesia sebagai salah satu polutan yang paling besar. Memang pertanian ini sektor yang sangat penting, tapi penggunaan pestisida dan lain-lain itu sangat mempengaruhi terutama kualitas air. Jadi sifat sulfat, nitrat itu sangat berubah dari sisi biodiversity sungai dan pesisir itu bisa berubah akibat dari penggunaan bahan kimia di agrikultur. Nah, dari permasalahan yang saya tunjukkan sini, semua itu bermuara pasti selalu pada pesisir. Jadi pesisir itu seperti TPA lah bagi permasalahan di darat. Kita kadang nggak sengaja apa yang kita lakukan di darat ini merasa jauh dari pesisir juga memberikan pengaruh ke pesisir. Jadi polusinya yang ada di pesisir seperti sedimentasi, bahan kimia, penyakit, nutrien seperti yang disini dikatakan, peningkatan nutrisi yang menyebabkan gulma. Seperti itu tuh disebabkan oleh apa yang terjadi di darat. Nah, itu tadi saya menceritakan mengenai kompleksitas masalah di darat yang berpengaruh terhadap kondisi pesisir. Sekarang kita masuk ke definisi wilayah pesisir. Jadi kita masuk sudah ke pesisir. Jadi secara umum nih wilayah pesisir suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Ini definisi dari undang-undang, dari perundang-undangan. Maka dari itu dapat dijabarkan bahwa suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas. Batas yang sejajar garis pantai dan batas yang tegak lurus terhadap garis. Masih sejajar itu lebih mudah. Nah, ini yang tegak lurus offshore karena belum kesepakatannya itu belum ada. Dan kita memang ada melihat banyak masalah pesisir pada negara lain setelah ada. Nah, ini secara profil wilayah pesisir. Profil wilayah pesisir ini seperti ini ya. Jadi wilayah pesisir itu kalau bisa secara gamblang didefinisikan, walaupun batasnya kita belum tentu bisa definisikan secara jelas. Jadi wilayah pesisir itu wilayah yang ke daratnya masih dipengaruhi
laut, dan ke lautnya masih dipengaruhi uh, oleh uh, apa namanya ini pengaruh-pengaruh dari darat. Jadi bolak-balik, dari daratnya masih pengaruh laut, dari lautnya masih pengaruh darat. Bagaimana sih menentukannya? Kalau ke darat, pengaruh laut ke darat itu apa? Seperti yang utama pasti angin laut. Jadi wilayah yang masih pesisir laut bisa kita katakan itu masih wilayah pesisir. Walaupun nanti luas, oke itu nggak apa-apa, karena memang seperti itu, karena tidak angin laut itu tidak sekedar membawa angin, jadi banyak masih ada butiran air lautnya, masih ada nutrisi yang dibawa dari air tersebut yang dibawa dari laut ke darat. Jadi itu wilayah, itu batas ke darat. Sedangkan batas ke lautnya seperti apa? Jadi batas ke lautnya itu yang masih dipengaruhi aktivitas dari darat. Aktivitas darat itu apa? Yang paling utama aktivitas darat itu dari titiknya itu sedimentasi. Nah, sedimentasi itu bisa kita lihat dari apapun, itu bisa dari lapangan atau bisa kita lihat. Nah, di sanalah di batas sedimentasi itu bisa dikatakan sebagai batas wilayah pesisir ke laut. Dan atau wilayah batas pesisir itu bisa digunakan dari area pecah gelombangnya, bisa. Dan atau batas terluarnya adalah batas dari bibir benua, itu bisa. Nah, ini beberapa alternatif ya penentuan batas laut dari penentuan batas ke arah laut dari suatu wilayah pesisir. Maaf mungkin kurang jelas karena ngambil langsung dari buku. Jadi ada perbedaan di tiap negara, bahwa pengambilan batas ke arah laut itu tiap negara memiliki ketentuan yang berbeda-beda tentang pesisir itu. Ini bisa kalian baca deh, ini hanya gambaran bagaimana tiap negara menentukan batas garis pantainya. Kemudian ke batas ke arah daratnya ini ketentuannya seperti di Indonesia sendiri belum ada ketetapan yang jelas. Ada yang bilang 100 meter dari garis pantai itu adalah wilayah pesisir. Tapi dari keilmuan itu, dari kita sebagai akademisi, kita tidak bisa menelan mentah-mentah bahwa 100 meter dari garis pantai itu adalah wilayah pesisir. Seperti umpama kita ke Uluwatu, gimana menghitungnya itu sebuah bukit vertikal, apakah kita naik garis pantai atau kita menghitung secara vertikal. Padahal secara horizontal pun kondisi itu sudah tidak menunjukkan lagi sebuah wilayah kepesisiran. Jadi sebagai akademisi mungkin kita stick aja di bahwa dari wilayah darat itu masih berpengaruh dari aktivitas laut. Seperti yang saya bilang tadi, angin laut, ataupun bisa, yang saya lupa sebutkan adalah intrusi air laut. Itu juga merupakan tanda dari bahwa daerah tersebut masih merupakan wilayah pesisir. Bisa dilihat di sini Brazil batas ke daratnya 2 km dari garis pantai. Cali di California itu 1 kilo dari garis permukaan, dan ke batas ke arah laut itu kita bisa lihat aja, kita bisa bandingkan di sini tariknya hanya 200 meter menggunakan batas ke darat pesisirnya, ke barat
Ini bisa dibandingkan tiap-tiap negara juga belum memiliki perbedaan cara pandang terhadap uh, pengubahan garis pantainya. Oh ya, ini dulu. Maaf ini saya kemarin tadi lupa bilang, webback saya ini belum apa namanya, belum diurus di UNUD untuk tentang premiumnya. Jadi ini udah ada pemberitahuan 5 menit lagi meetingnya selesai. Jadi nanti kalau umpamanya terputus, masuk lagi ya ke link meetingnya tadi. Oke, Korma. Baik, Bapak. Ya, Baik, Bapak. ini masih diurus ya, masih diurus di TU. Tadi saya lapor kalau website saya belum premium, jadi ya kalau putus ya. Nanti kalian untuk yang mungkin putus masuk lagi kita istirahat sebentar 5 menit lah. Ini kembali lagi ke batas wilayah pesisirnya. Batas wilayah pesisir ke arah darat pada umumnya adalah jarak arbitrary. Rata dari rata-rata fase tinggi dan batas ke arah laut umumnya adalah sesuai dengan batas jurisdiksi tertentu. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi banyak sekali definisi wilayah pesisir di Indonesia ini tergantung dari siapa yang menggunakan, untuk apa, dan instansi mana yang menggunakan. Gitu. Untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat dari suatu wilayah pesisir itu dapat ditentukan sebanyak 2 macam, untuk wilayah perencanaan, planning zone, dan batas untuk wilayah pengaturan regulation zone. Ataupun pengelolaan syariah, yaitu di So, dari poin ketiga ini, batas ke arah darat dari suatu wilayah pesisir dapat berubah. Jadi batas ke arah darat itu merupakan batas kerja dalam suatu pengelolaan pesisir. Biasanya seumpama pariwisata, mungkin mereka hanya menggunakan batas darat 100 meter dari wilayah pesisir. Untuk pengelolaan air tanah, mungkin dia bisa menggunakan sekitar 1 kilo untuk batas ke arah daratnya. Nah, ternyata dari setelah penelitian ditemukan fakta bahwa air intrusi air laut sudah jauh ke arah darat. Jadi ada perbedaan pengelolaan dan perbedaan batas ke arah darat dari pengelolaan. Ini kembali lagi ke definisi-definisi yang banyak ke wilayah pesisir, bisa kalian baca sendiri. Jadi kita ambil poin-poinnya aja ya. Jadi, seperti Mbak Sugiarto ini tahun 76 ini menjelaskan wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, kering maupun permukaan air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut. Seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin ini adalah paling mendekati mengenai cara akademis, kita sebagai cara akademis yang menggunakan definisi yang paling luas. Jadi tidak ada angka, tidak ada angka. Itu nanti mungkin hanya digunakan untuk pengelolaan sektoral atau pengelolaan yang terpadu, yang disepakati bersama, itu mungkin aja. Jadi pengertiannya sebenarnya tidak harus kilo. Jadi logika berpikirnya seperti ini. Mungkin ini yang paling mendekati, yaitu wilayah darat ke arah darat masih dipengaruhi buat laut seperti pasang surut, angin laut, dan besaran air asli. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi, aliran air tawar, muara, estuari, begitu, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat. Jadi kemudahan. Jadi nanti akan menjadikan toksin atau pencemaran kimiawi yang di laut itu masih merupakan wilayah pesisir. Karena kita bicara wilayah pesisir harus bicara mengenai pengelolaan.
kuliah pesisir pengelolaannya apa. Jadi batasnya itu